Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nur Hardiansyah Putra dari kelas 6 Gabungan 4 Multimedia, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokroaminoto Palopo. Di video kali ini, saya akan melakukan analisis semiotika pada iklan Sunsilk Hijab Recharge dengan menggunakan dua teori, yaitu Ferdinand de Saussure dan Roland Barthes. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Sunsilk. Sunsilk adalah shampoo perawatan rambut yang diproduksi oleh perusahaan asal Inggris dan Belanda, Unilever, dan mulai diperkenalkan di Inggris oleh Elida Gibbs pada tahun 1954. Sunsilk telah diekspor di berbagai negara sejak 1959 di 18 negara dan terus memperluas sasaran ekspor di 27 negara sejak 1970 dengan berbagai nama, yaitu Sedal di kawasan Amerika Selatan dan Seda di Brasil, Elidor di Turki, serta Hazeline di Tiongkok. Pangsa pasar tertinggi Sunsilk terdapat di sebagian Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Adapun negara lain yaitu India, Sri Lanka, Pakistan, Argentina, dan Bolivia. Setahun setelah perkenalan pertama produk ini di Inggris, Sunsilk mulai mengiklankan produknya di televisi pada tahun 1955. Sunsilk dikemas dalam kemasan transparan polietilena pada tahun 1958 dan kemudian menggunakan kemasan PVC pada tahun 1969. Sunsilk memiliki berbagai varian untuk menyesuaikan tipe rambut setiap penggunanya sejak 1962. Dari situlah, Sunsilk menghadirkan Sunsilk Pro Color di India, Pakistan, dan Thailand pada tahun 2001. Sunsilk juga dikemas dalam spray sejak tahun 1964. Pada tahun 1997, pangsa pasar Sunsilk mencapai 1 juta kemasan per minggu. Selanjutnya, saya akan membahas semiotika. Kenapa? Karena pasti kalian bertanya-tanya, apa sih semiotika itu? Semiotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu semeion, yang berarti tanda atau sign. Sedangkan pengertian semiotika adalah suatu disiplin ilmu dan metode analisis untuk mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek, untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Pada tahun 1857 sampai 1913, Ferdinand de Saussure mengemukakan bahwa analisis semiotika merupakan sistem tanda. Semiologi Saussure dikenal dengan konsep diadik atau dikotomi, yang berarti tanda terdiri dari dua unsur. Unsur yang dimaksud adalah signifier dan signified. Signifier merupakan bentuk atau wujud fisik, dapat dikenal melalui wujud. Signifier sering disebut sebagai penanda, yang memiliki arti apa yang diidentifikasi oleh mata. Signifier dapat berupa visual, sound, dan teks. Sedangkan signified merupakan makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung. Signified sering disebut sebagai petanda, yang berarti apa yang kita lihat maknanya apa. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis semiotika pada iklan Sunsilk Hijab Recharge berdasarkan scene per scene dengan menggunakan teori Ferdinand de Saussure. Berikut videonya. Video menarik itu dimulai dari tantangan seru. Pertama, kepalamu harus segar agar bisa pilih tantangan seru kayak jalan di atas air. Kedua, keren dan segar di bawah matahari tanpa takut keringat, itu juga penting. Video siap diupload. Untuk perempuan seaktif Carla, kami ciptakan Sunsilk Hijab Recharge dengan buah tin dan fragrance release pearl yang tebarkan keharuman segar di tiap sentuhan hingga 48 jam. Sunsilk, rambutmu selalu mendampingimu.
Untuk scene pertama, videonya adalah sebagai berikut. Video menarik itu dimulai dari tantangan seru. Dari cuplikan pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa penandanya yaitu teks yang bertuliskan YouTuber. Dan petandanya yaitu jenis selebritas dan videografer dari video mereka di situs berbagai video YouTube atau sering disebut sebagai pembuat konten YouTube dan sebagai bentuk pengembangan potensi diri. Untuk scene kedua, videonya sebagai berikut. Pertama, kepalamu harus segar agar bisa pilih tantangan. Dari cuplikan scene kedua, dapat disimpulkan bahwa penandanya adalah audio yang ada pada video itu sendiri, yang mengatakan, kepalamu harus segar. Adapun petandanya yaitu unit anatomi yang dimiliki oleh pemeran wanita dalam iklan diwajibkan untuk selalu segar bagai pemakai hijab. Untuk scene ketiga, videonya sebagai berikut. Kedua, keren dan segar di bawah matahari tanpa takut keringat. Dari cuplikan scene ketiga, dapat disimpulkan bahwa penandanya adalah berasal dari audio pada video itu sendiri yang berbunyi jalan di atas air. Adapun petandanya yaitu suatu gerakan berpindah menggunakan kaki dan berjalan di atas air, dilakukan dengan semangat menggunakan tambahan media yang mendukung, seperti balon udara yang dilakukan oleh Carla Rizky. Untuk scene keempat, videonya sebagai berikut. Penting, video siap diupload. Untuk perempuan seaktif Carla, kami ciptakan Sunsilk Hijab Recharge dengan buah tin dan fragrance release pearl yang tebarkan keharuman segar. Dari cuplikan scene keempat, dapat disimpulkan bahwa penandanya berasal dari visual pada video itu sendiri, yaitu ekspresi muka tersenyum. Adapun petandanya yaitu ekspresi wajah timbulnya suatu gerakan di bibir dan Carla Rizky menampilkan kebahagiaan saat bermain balon udara di atas air. Untuk scene kelima, videonya sebagai berikut. Tiap sentuhan hingga 48 jam. Dari cuplikan scene kelima, dapat kita simpulkan bahwa penandanya yaitu seorang dengan sebagian tubuh kepala berpose meletakkan tangan pada hijab sebelah kanan. Dan petandanya yaitu terdapat seorang wanita pada foto dengan menyentuh hijab yang dikenakan sebagai bentuk keindahan. Untuk scene ke-6, videonya sebagai berikut. Sunsilk, rambutmu selalu mendampingimu. Dari cuplikan scene ke-6, dapat disimpulkan bahwa penandanya yaitu 4 orang menghadap kamera smartphone. Adapun petandanya yaitu aktivitas YouTuber sedang membuat konten YouTube menggunakan media smartphone, menandakan kebersamaan. Baiklah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan teori Roland Barthes terlebih dahulu. Jadi, teori Roland Barthes adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memaknai sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi di sini, objek adalah tanda yang membawa pesan tersirat. Jika dalam pandangan Saussure, menekankan penandaan yang dalam tataran yaitu denotasi dan konotasi, di sini, dalam pemikiran Barthes, penandaan itu disempurnakan dari semiologi di Saussure dengan sistem penanda konotatif dan mitos. Baiklah, saya akan memaparkan analisis semiotika menurut Roland Barthes. Makna denotasi scene pertama. Pada scene ini, Carla Rizky sedang membenahi hijab yang dikenakannya, menandakan bahwa hijab dipergunakan untuk disematkan pada bagian kepala seorang perempuan dengan menggunakan jarum pentul untuk menyatukan bagian hijab yang akan dikenakan.
sehingga tertutup semua bagian kepala hingga dada. Adapun makna konotasi sin pertama, yaitu hijab digunakan seorang perempuan muslimah untuk menutupi auratnya dengan dilambangkan sebagai kain panjang untuk menutup bagian kepala hingga bagian dada. Hijab merupakan suatu cara atau media bagi wanita untuk menutupi aurat. Berikutnya, makna denotasi sin kedua, yaitu makna secara denotasi pada sin kedua terdiri dari ekspresi wanita muslimah yang berhijab dari Carla Rizky dengan menampilkan model iklan menggunakan teknik kamera secara close up pada ekspresi wanita muslimah tersenyum saat telah mengenakan hijab dan kedua tangan model sedang memegang handphone untuk bercakap bersama teman-temannya melalui media sosial. Ini menampilkan kesan bahwa makna hijab yaitu hijab dapat memberikan kebahagiaan bagi pemakainya ditandai dari ekspresi tersenyum. Untuk makna konotasi sin kedua, yaitu digunakan pada sin kedua terlihat hijab muslimah berwarna hijau muda yang dikenakan oleh sosok pemeran wanita pada iklan. Warna hijau sendiri memberikan arti kesegaran. Sin ini digambarkan makna hijab secara konotasi bahwa wanita muslimah yang mengenakan hijab akan terlihat segar dengan balutan hijab berwarna hijau muda yang dikenakannya. Berikutnya yaitu makna denotasi sin ketiga. Pada sin ini, dalam pengambilan gambar menggunakan teknik extreme long shoot, menandakan bahwa Carla Rizky seorang muslimah yang kesehariannya dalam beraktivitas tetap menggunakan hijab. Adapun makna konotasi dari sin ketiga, yaitu ada seorang pemeran wanita yang mengenakan hijab sedang membuat video bersama teman-temannya untuk channel YouTube-nya. Pada sebuah danau dengan menaiki bola udara di atas air. Tidak menutup diri bagi seorang muslimah yang mengenakan hijab seperti sosok pemeran wanita yang ditampilkan dalam iklan. Berikutnya yaitu makna denotasi sin keempat. Pada sin ini, Carla Rizky masih mengenakan hijab saat berada di dalam balon udara dengan ekspresi tersenyum. Pada sin ini, dalam pengambilan gambar menggunakan teknik kamera big close up yang menandakan bahwa Carla Rizky terlihat cantik mengenakan hijab di kepalanya di saat melakukan kegiatan kesehariannya. Adapun makna konotasi sin keempat, yaitu pengambilan gambar secara big close up pada bagian kepala Carla Rizky. Pengambilan gambar seperti ini menunjukkan secara lebih dekat bahwa Carla Rizky dalam iklan ini adalah sosok pemeran wanita muslimah yang berbalut hijab dengan ekspresi tersenyum dan selalu bersemangat saat menyelesaikan tantangan permainan di bawah matahari yang diberikan oleh teman-temannya, sehingga dapat menghasilkan video yang menarik. Ini menandakan bahwa makna hijab secara konotasi yaitu hijab tidak menghalangi diri perempuan dalam mengejar cita-cita yang dimilikinya. Berikutnya yaitu makna denotasi sin kelima. Pengambilan gambar secara big close up dengan memperlihatkan ekspresi Carla saat memejamkan mata menandakan bahwa Carla Rizky mendapatkan keharuman di saat menggunakan hijab dengan bantuan Sunsilk Hijab Recharge. Adapun makna konotasi untuk sin kelima yaitu keindahan hijab yang dikenakan pemeran wanita pada iklan. Ditandai dengan Carla mengusap hijab. Hijab dijadikan keindahan yang spesifik yang dikenakan oleh seorang perempuan. Dan hijab tidak dipandang sebagai bentuk perintah saja terhadap Tuhan,
melainkan bentuk kasih sayang Tuhan kepada muslimah. Berikutnya yaitu makna denotasi sin ke-6. Dalam sin ini, terdapat visualisasi gambar bahwa Carla, Rizky, dan ketiga temannya terlihat berkumpul dan foto selfie bersama menggunakan handphone yang dibawa Carla dengan ekspresi wajah yang bahagia. Dan yang terakhir, adapun makna konotasi sin ke-6, yaitu pada sin ini, makna secara konotasi menandakan adanya kerukunan antar manusia. Jadi, jika dilihat, hijab bukan sebagai pemisah sesama teman, melainkan merekatkan hubungan antar keduanya.